gimana ya Bu ya, saya dari Iya. jam 10 sampai jam 12 di lab, Oh, jadi interaksi sama manusianya kadang-kadang minim banget. sampai jam 12 malam berarti di lab ya, Sar ya? Apa, Sar, yang bisa disampaikan buat niat ingin melanjutkan sekolah ke Korea? Aku ada dua hal yang harus dipegang banget buat. Pertama adalah kemampuan bahasa, karena hal itu jadi modal utama gitu loh untuk bisa menjadi global citizen, untuk bisa berbaur di masyarakat internasional. Kuat dan jangan sampai keinginannya cuma keinginan doang. Jadi Bu, dulu waktu aku nyari-nyari beasiswa gini, di depan aku tuh banyak banget uncertainty kan, banyak banget ketidakpastian, banyak banget di depan pintu aku. Kalau misalnya aku mulai merasa ragu-ragu, terus kayak aku tempel sticky notes, is it a doubt? Apakah itu keraguan ketika aku merasa kecil sama mimpi aku, kayaknya ini aku cuma di pikiran aku tuh aku ragu-ragu deh, padahal sebenarnya mungkin potensi aku bisa. Jadi ya gonggu halte 행복 hamel 많이 느낄 수 있었습니다. 그리고 Nih, Sar kan tinggal di Korea ya. Pernah nggak sih, Sar, kalau kita kan ya orang-orang Indonesia yang sering nonton drama Korea, pasti penasaran, pernah nggak sih lihat artis Korea di sana? Pernah nggak sih, Sar? lihat artis Korea, nggak pernah sih, soalnya kan aku belajar terus. Weh, Tapi bagus, Sar. aku pernah ke gedung agensinya BTS gratis lagi. Wow, Sarah. Padahal aku nggak terlalu into banget sama K-pop. Tapi terus aku juga pernah ketemu, aku sebenarnya nggak tahu orangnya siapa, tapi dia itu kayak artis ini ya, seniman gitu. Namanya, boleh sebut nama nggak Bu? Namanya Boleh, boleh, Marimong. boleh. Siapa? Brandnya namanya Marimong. Pokoknya Marimong. mungkin memang nggak semua orang tahu, mungkin yang tahu cuma yang tahu gambar, yang tahu seni, yang tahu apa ya, ilustrasi gitu. Aku lihat dia di festival, terus aku dadah-dadah, terus Wah, dadah balik. tapi seneng lah ya, Sar ya. Minimal senimannya dulu lah. Apa artis Iya. kemudian gitu ya, Sar ya. Oke. Minimal pas dia datang, orang-orang tuh bener-bener pada langsung berkumpul gitu loh Bu. Oh Terus ya. kayaknya dia terkenal, ya udah aku dadahin. Terus dia dadah balik. Mungkin karena aku kelihatan aku foreigner, jadi Iya, kelihatan hijau kan. iya. Wah, seru ya, Sar ya. Luar biasa. Oke. Iya. Nah, Sar, selanjutnya apa sih, Sar, suka duka jadi pelajar di Korea? Dari sukanya dulu deh. Senengnya apa, Sar? Senengnya aku dapet, wah, kayaknya klise banget ya aku kalau bilang aku dapet ilmu banyak, tapi emang dapet ilmu banyak sih. Dan yang kayak bikin aku, wah kok kepikiran ya, wah ini brilian banget. Wah aku bisa nggak ya ada di level, itu salah satu, bukan susah sih challenge-nya. Wah aku bisa nggak ya aku kayak gini gitu loh. Tapi ya justru kadang-kadang yang bikin kita takut itu yang bikin worth it nggak sih Bu untuk Iya, dicoba? betul, Kalau betul, betul. ya, yang bikin kita takut tuh justru kadang-kadang yang bikin kita tumbuh gitu. Betul, betul, Jadi betul. ya nggak apa-apa, hadapi rasa takut ini biar kita juga bisa berkembang gitu. Iya, betul ya, Sar ya. Oke, Dan itu. mungkin kalau dukanya aku merasa, kalau di Indonesia kan banyak teman-teman, Ya. teman dari teman SMP, SMA, teman kuliah, terus kalau di sini tuh, temennya dikit, Oke, nggak oke. sebanyak waktu di Indonesia. Terus di Busan dulu aku punya banyak teman sih, cuman Hmm. kalau pas udah di Chuncheon ini, ya jadi lebih sedikit, dan waktu untuk kumpul bareng sama temen juga lebih sedikit. Tapi ketika kumpul sama mereka-mereka kayak, wah seneng banget, karena gimana ya Bu ya, saya dari Iya. jam 10 sampai jam 12 di lab, Oh, jadi interaksi sama manusianya kadang-kadang minim banget, ya gitu deh. itu sampai jam 12 malam berarti di lab ya, Sar ya? Oh, kalau kerjaannya lagi banyak sih. Oh, oke, luar biasa ya. Mantap sekali ya. Itu jadi suka dukanya pelajar
menjadi pelajar di Korea. Senang pernah nggak sih Sar? Kan kalau kata pelajar-pelajar yang apa namanya belajar di luar negeri, kalau misalkan katanya ngedengar lagu Indonesia atau lagu-lagu nasional Indonesia yang rasanya sedih, itu kerasa nggak sama Sarah? Aku kebetulan belum pernah mendengar lagu Indonesia di sini karena aku dulu 17 Agustusan itu pengen banget ke KBRI, cuman nggak cocok terus waktunya. Tapi waktu aku di Thailand, aku sempet tinggal di Thailand kan. Terus aku pas 17-an ke KBRI ikut upacara, aku nangis. Kenapa? Apa yang membuat nangis Sar? Kangen Indonesia, kangen keluarga atau apa? Iya kangen, lebih ke kangen sih. Iya bener-bener Bu. Ya aku pernah kangen banget sama ibu aku, sama keluarga aku sampai nangis. Tapi kalau misalnya udah telepon langsung seneng lagi gitu. Senang lagi Ada ya. pernah waktu aku belajar bahasa di Busan, ada satu titik di mana aku stres banget kayak pengen dielus-elus mama. Akhirnya aku telepon ayah aku, apa ya, udah telepon teman, udah telepon sahabat, kayak nggak mempan gitu, pasti kayak oh pengen pulang. Akhirnya aku telepon papa aku, terus papa aku bilang, Sarah syukurin loh. Terus dia responnya kayak respon itu justru yang bikin aku diketawain, ya udah Iya, aku malah ceria lagi gitu. iya benar. Jadi sebenarnya biar nggak membuat Sarah sedih ya, menguatkan sebenarnya dengan candaan-candaan seperti itu ya Sar ya. Luar biasa ya, ternyata ya pasti ya kalau kangen keluarga pasti banget, apalagi apa namanya dengan mungkin Sarah yang sangat dekat dengan keluarga pasti kerasa banget ya Sar ya. Iya iya. Oke, selanjutnya ada nggak sih Sar, setelah Sarah nih jalan 2 tahun ya di Korea, kira-kira pesan apa Sar yang bisa disampaikan buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin atau berniat ingin melanjutkan sekolah ke Korea? Ada nggak Sar pesan-pesannya? Pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi di Indonesia. Kalau misalnya pertama sih menurut aku ada 2 hal yang harus dipegang banget buat teman-teman mahasiswa, teman-teman di Indonesia. Yang pertama adalah kemampuan bahasa, karena hal itu jadi modal utama gitu loh untuk bisa menjadi global citizen, untuk Betul. bisa berbaur di masyarakat internasional. Karena komunikasi adalah kunci gitu menurut aku. Jadi kuatin bahasa Inggrisnya karena itu penting banget. Terus yang kedua, selain kemampuan bahasa, yang kedua menurut aku yang penting adalah kemampuan IT. Bukan harus coding, bukan harus yang high teknologi seperti itu, tapi Iya. kayak kemampuan adaptasi dengan teknologi, dengan komputer, dengan apa ya, misalnya kayak ya contohnya kayak Excel, Iya, Microsoft, kalau misalnya kita tahu function-function gitu kan ada nilai jual gitu. Ya jadi betul. tingkatin di bahasa sama kemampuan teknologi sih. Jangan Oke. sampai bukan gaptek, jangan bilang gaptek, apa ya? Eh iya sih, jangan Jangan sampai gaptek gaptek-gaptek lah ya. banget lah. Iya Iya. iya iya iya. Jadi kemampuan bahasa dan IT ya. Oke, sama satu lagi sih Sar, kalau saya lihat dari Sarah itu dulu saya ingat banget waktu makan siang kita ya. Jadi Sarah itu sempat cerita ngobrol-ngobrol, di situ ada saya, Sarah dan Bu Ino. Mungkin nggak tahu Sarah masih ingat atau enggak. Jadi Sarah itu menceritakan bahwa apa namanya rencana Sarah ke depan. Pokoknya Ya apa gitu. namanya di tahun depan ya Malu. pokoknya mungkin lupa ya Sarah. Di tahun depan pokoknya Sarah tuh pengen gimana caranya sekolah pakai beasiswa ke luar negeri, terserah negeri mana aja. Sampai ketika pas hari itu datang, maksudnya itu di tahun selanjutnya, bener Sarah, itu kerasa kaget banget sama aku, gila nih anak ambis banget ya, keren banget ya, maksudnya dia pegang banget kata-katanya, dan itu yang bikin saya juga belajar dari Sarah. Oh iya, kalau punya keinginan itu kayaknya emang bener ya, harus ambis, harus percaya diri, sama niat yang kuat ya. Jadi menurut saya selain bahasa dan IT juga itu keinginan yang kuat ya Sarah ya. Keinginan yang kuat dan jangan sampai keinginannya cuma keinginan doang. Jadi Bu, dulu waktu aku nyari-nyari beasiswa gini, di depan aku tuh banyak banget uncertainty kan, banyak banget Iya. ketidakmungkinan, banyak banget apa ya, ya intinya hidup itu kayak banyak cabang jalan kita kemana kita nggak tahu. Dan justru kadang-kadang yang bikin aku
yang bikin aku apa ya, ragu-ragu, yang bikin aku eh apa namanya? Yang bikin aku mundur ke belakang itu adalah keraguan aku sendiri itu loh. Jadi aku tempel di depan pintu aku, kalau misalnya aku mulai merasa ragu-ragu, terus kayak aku tempel sticky notes, is it a doubt? Apakah itu keraguan kamu gitu? Ya, akhirnya kalau pas ngeliat notes itu aku langsung kayak ngeliat, oh ya mungkin aku ketika aku merasa kecil sama mimpi aku kayaknya ini aku cuma di pikiran aku tuh aku ragu-ragu deh, padahal sebenarnya mungkin potensi aku bisa. Jadi ya aku coba 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 mau apa ya namanya, menguji sebenarnya aku beneran bisa nggak ya? Tapi ya dengan tetap diiringi usaha juga gitu. Iya, betul deh, dengan usaha juga ya. Oke, itu ya luar biasa pesan-pesan dari Sarah. Iya, jadi kadang-kadang malah overthinking, aduh aku bisa nggak ya? Tapi tetap dicoba aja gitu loh. Iya, oke, tetap dicoba kata Sarah ya. Sar nih, setelah kuliah di Korea, apa sih Sar? Pasti ya banyak banget input-input yang Sarah dapetin selama di Korea ini. Apa sih Sar yang ingin Sarah bagikan untuk Indonesia setelah selesai kuliah di Korea ini? Nggak hanya keilmuan, misalkan apa aja Sar yang Sarah dapetin, yang pengen dibagiin ke Indonesia? Misalnya untuk masyarakat Indonesia secara luas, mungkin kapasitas aku itu kayaknya sedikit bluffing ya kalau misalnya kita ingin berkontribusi ke masyarakat yang luas, sebenarnya dengan kita berkontribusi ke at least lingkungan kita aja itu tuh udah berkontribusi dalam society gitu loh. Jadi aku mungkin goals aku adalah at least karena aku ngajar ya Bu ya, aku Ya, punya students, aku pengen students aku juga kayak punya kualitas pendidikan yang baik gitu. betul. Mungkin kalau misalnya aku balik, aku ketemu students aku, terus kayak aku pengen bisa nge-encourage mereka buat mereka apa ya, melihat pendidikan itu kayak penting juga gitu. Jadi mereka Ya, semangat belajar, semangat sekolah, tahu esensi sekolah itu apa, dan mereka bisa tahu belajar itu bergunanya untuk mereka itu gimana. Dan mungkin gak hanya students juga, tapi dari lingkungan rekan-rekan gurunya. Kalau misalnya makin banyak rekan-rekan guru yang juga makin semangat ngajar, ya, nanti nggak hanya students aku aja kan yang ikutan berkembang, tapi juga students rekan-rekan aku juga ikutan berkembang juga gitu. ya. Jadi ya kalau misalnya mau berkontribusi, semoga aja aku bisa jadi Amin. bermanfaat untuk lingkungan aku. Oke. Karena society aku adalah part of society Indonesia gitu. Wah, keren banget ya, Sarah, luar biasa ya. Jadi positif vibes-nya kerasa banget. Tapi sebetulnya Sarah ini waktu kerja bareng pun termasuk guru yang sangat kreatif ya. Dia lumayan. Aku kalau misalkan dengar Sarah ngajar tuh kayak semangat, apalagi Sarah itu kan seneng gambar juga ya, Sarah ya. Jadi aku kalau lihat Sarah gambar tuh, kok kayaknya gambarnya cepet banget ya, terus bagus. Terus Sarah Harus tuh Bu. koleksi pakai juga warna-warni kan. Iya. Soalnya saya sendiri orangnya visual, jadi baik mendapatkan baik dalam mencerna ilmu atau menyampaikan ilmu kayak enaknya pakai warna nih. Aku soalnya visual banget gitu Bu. Oke, mungkin Sarah terakhir nih. Apa sih Sarah yang kan Sarah nih pernah ya mengajar di sekolah kami. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk siswa-siswa atau rekan kerja? Boleh deh pakai bahasa Korea, Sarah. Gimana dia pengen? 네, 안녕하세요, 친구들은, 학생들은, 우리가, 우리가 같이 공부할 때 행복함을 많이 느낄 수 있었습니다. 그리고, 음, 지금 고등학생이 되잖아요. 어, 그럼 다음으로 다시 만날 거예요. 예! Nggak Oke, tahu mau artinya ngomong apa. di bawah. Oke. Artinya apa tuh, Sar? Oke. Luar biasa tadi Artinya cukup panjang. annyeonghaseyo adalah halo. Terus aku ngomong apa ya tadi ya? Lupa juga ya. Nggak ingat aku ngomong apa.
Halo, ketika kita belajar bareng, aku benar-benar bahagia. Terus aku bilang, sekarang murid-murid udah jadi anak SMA kan, semoga kedepannya bisa ketemu lagi. Gitu. Yeay, oke Sarah keren banget. Tadi ngedenger Sarah ngomong bahasa Korea udah kayak nonton drama Korea ya. Apalagi Hansen Nobida, ada itunya logat-logatnya udah mirip lah ya. Aduh, enggak, Bu. Oke, Sarah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan oleh Sarah. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya, mengganggu waktu belajarnya, tapi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sarah, ya Allah. Sarah, ini aku ini banget, nggak nyangka maksudnya, wah Sarah maksudnya sibuk banget, ternyata di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu. Terima kasih banyak Sarah. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya bisa silaturahmi sama teman-teman di Bandung. Oke, siap. Terima kasih banyak Sarah. Oke, Sarah.